Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dengan NIM 2003221000070 dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS dari mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Berikut adalah videonya. Di sini saya akan mengambil 3 komoditas pertanian yang ada di Indonesia, yakni yang pertama komoditas padi, yang kedua komoditas jagung, dan yang ketiga adalah komoditas ubi kayu. Nah, di dalam usaha tani atau di dalam komoditas pertanian ini pasti ada permasalahan, lalu juga ada kebijakan dari pemerintah ataupun dari daerah, dan juga pastinya ada solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di komoditas tersebut. Pertama, komoditas padi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yakni kesulitan yang dihadapi oleh petani dalam membiayai usaha taninya itu seperti akses terhadap modal, karena keterbatasan dan kemampuan petani untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Lalu persyaratan yang kedua yakni terkait dengan kondisi kelembagaan petani selama ini itu seperti lemahnya sistem organisasi petani dan prosedur penyaluran kredit yang sulit, serta birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya pedesaan sehingga sulit menyentuh kebutuhan petani. Dalam permasalahan komoditas padi ini pasti adanya pelaku di dalam permasalahan ini seperti petani, pemerintah, dan juga warga desa setempat. Lalu tidak hanya ada permasalahan saja, tetapi ada pula kebijakan yang diatur oleh pemerintahan. Sebagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Pati sesuai dengan tupoksinya turut mendukung dalam pencapaian misi kedua pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha pertanian dengan mengimplementasikan program dan kegiatan dalam pengoptimalan peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan peternakan. Tidak hanya itu saja, ada pula Dinas Pertanian Kabupaten Pati mendukung kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang diantaranya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian dan juga perkebunan, di mana pertanian terdiri atas pertanian lahan basah atau sawah dan juga pertanian hortikultural. Selain adanya permasalahan dan juga kebijakan, pasti ada solusi. Nah, beberapa solusi yang dapat saya katakan yakni yang pertama adalah perlunya kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Yang kedua, perlunya kebijakan peningkatan produksi hasil pertanian, terutama padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Yang ketiga, perlunya sarana teknologi modern guna peningkatan produksi padi di Kabupaten Pati. Dan yang keempat, perlunya sarana dan prasarana sebagai daya dukung petani dalam mengelola lahan pertanian. Yang kedua, di sini komoditas jagung. Nah, saya mengambil dari daerah Madura, Kabupaten Sumeneb, seperti halnya dengan komoditas padi. Adapun permasalahan, kebijakan, dan juga solusi, lalu pelaku di dalam permasalahan komoditas jagung ini. Yang pertama adalah permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan mengenai komoditas jagung di wilayah Kabupaten Sumeneb ini. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam produk agro yang tidak fokus arahnya dan pengembangannya. Lalu yang kedua, upaya pengembangan hilirisasi untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah tinggi tidak sepenuhnya mendukung dukungan secara konsisten. Lalu yang ketiga, rendahnya produktivitas dikarenakan lahan yang kesuburannya itu terlalu rendah, curah hujan yang rendah, juga disebabkan petani menggunakan kultivar lokal tanpa seleksi terlebih dahulu. Pelaku dalam permasalahan komoditas pertanian jagung ini yakni pastinya petani, lalu pemerintahan, dan juga warga setempat yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb ini. Nah, selain adanya permasalahan, pasti ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengurus atau mengembangkan komoditas jagung ini di wilayah Madura, Kabupaten Sumeneb ini. Karena dinas pemerintahan memberikan informasi dan arahan serta penyuluhan dan juga penyediaan fasilitas produksi yang dibutuhkan oleh petani. Hal ini untuk memastikan kegiatan budidaya padi dan juga jagung di area tersebut berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Selain adanya permasalahan dan juga kebijakan, adapun solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk para petani jagung di Sumeneb. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait peningkatan teknologi yang modern dan canggih. Yang ketiga, penyediaan kredit usaha tani untuk komoditas jagung. Lalu yang keempat, penyerapan hasil
hasil pertanian berdasarkan standar mutu hasil jaminan harga dari pemerintahan atau swasta. Lalu yang kelima, perlunya kebijakan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Nah, selain itu ada pula saya akan membandingkan antara pertanian komoditas jagung di Indonesia dan juga di luar negeri. Seperti halnya yang saya ambil dari jurnal internasional, menurut Megiyun tahun 2015 bahwa terkait dengan pasar berjangka jagung di Cina itu mengalami perkembangan yang cukup bagus, tetapi masih di bawah pasar berjangka jagung dari Amerika Serikat. Hal ini dilakukan, mereka itu berinvestasi di dalam komoditas jagung ini, sehingga untuk masa depan pertanian itu perlu adanya mengatur sistem investor asing yang memenuhi syarat serupa dan membuka saluran perdagangan yang sesuai, sehingga perdagangan komoditas jagung di luar negeri itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, hal ini mungkin di negara kita atau negara Indonesia dapat mencontoh sistem tersebut dengan cara berinvestasi seperti negara Amerika Serikat dan juga negara Cina, sehingga komoditas jagung yang ada di Indonesia itu memiliki atau menambah nilai devisa negara kita. Yang ketiga adalah komoditas ubi kayu. Nah, di sini saya mengambil komoditas ubi kayu di wilayah Gunung Kidul. Nah, pastinya seperti dengan komoditas padi dan juga komoditas jagung, di sini saya akan membahas dan menjelaskan permasalahan, kebijakan, lalu solusi, dan juga pelaku dalam permasalahan di komoditas ubi kayu ini. Yang pertama adalah permasalahan musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan sehingga petani sulit untuk menanam ubi kayu. Lalu yang kedua, lahan yang digunakan para petani itu untuk menanam ubi kayu sebagian merupakan lahan sewa, sehingga pada saat pemupukan dan juga tunggu kebun memerlukan banyak biaya. Selain itu, harga penjualan ubi kayu juga menjadi permasalahan, di mana 1 kilo ubi kayu dihargai dengan 1.000 kadang 1.250 per kilo. Dengan harga tersebut, petani pastinya mendapatkan untung yang sedikit. Apa saja sih yang ikut serta di dalam permasalahan, dalam menangani permasalahan, lalu yang menyusun kebijakan? Nah, menurut saya adalah para petani, lalu pemerintahan, dan juga pastinya warga setempat di wilayah Gunung Kidul. Nah, selain adanya permasalahan dan juga pelaku yang terlibat di dalam komoditas ubi kayu ini, ada pula kebijakan yang diatur oleh pemerintahan. Dalam rangka pembangunan pertanian, Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian menekankan pentingnya pengembangan komoditas pertanian dengan berbasis kawasan. Pengembangan kawasan pertanian antara lain dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program peningkatan produksi komoditas pertanian. Selain adanya kebijakan dan juga permasalahan, pasti ada solusi untuk menangani permasalahan komoditas ubi kayu ini, yakni yang pertama, pemanfaatan lahan yang ada, bangun pangan lokal mulai dari skala rumah tangga supaya ketahanan pangan itu bisa terjaga. Lalu yang kedua, pakai bibit yang bagus seperti bibit gajah ataupun bibit Darul Hidayah dan sejenisnya supaya bisa lebih kompetitif dengan produk luar. Nah, di sini saya akan membandingkan antara komoditas ubi kayu yang ada di produktivitas ubi kayu yang ada di wilayah Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Bagaimana sih pemanfaatan dari ubi kayu di luar negeri? Di sini saya mengambil jurnal internasional. Menurut Abung dan kawan-kawan tahun 2015, singkong ini merupakan atau ubi kayu ini merupakan tanaman yang penting di sejumlah kawasan Afrika yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat utama dan dalam makanan mereka di sehari-hari. Nah, selain itu kontribusi terhadap ketahanan pangan itu juga untuk pendapatan bagi masyarakat di Afrika ini. Dan juga selain itu, menurut Alena dan kawan-kawan tahun 2018, 1,5 miliar orang di Afrika itu makan singkong setiap harinya. Tidak hanya di Afrika saja, di Amerika Latin, Karibia itu juga singkong menjadi salah satu makanan pokok mereka sehari-hari. Tidak hanya nasi, singkong pun dijadikan makanan pokok untuk mereka. Nah, tetapi di Asia, terutama di Indonesia, singkong ini tuh berfungsi banyak sekali. Tidak hanya untuk makanan pokok mereka, tetapi untuk pakan ternak. Selain itu juga menyediakan bahan baku untuk
pembuatan obat-obatan, industri pati, buvel, dan produk lainnya. Dengan demikian, singkong itu penting tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, tetapi untuk ekonomi nasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam penyampaian yang saya berikan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.